Pernah nggak sih lu lihat orang yang penampilannya biasa banget, tapi ternyata diam-diam tajir melintir? Dia nggak banyak gaya, nggak pakai barang branded, tapi hidupnya tenang, stabil, dan nggak pernah ngeluh soal duit. Nah, itu yang gua maksud dari prinsip terlihat sederhana, tapi banyak duit. Sederhana di sini bukan berarti pakai baju belel atau hidup serba kekurangan, tapi lebih ke enggak perlu maksa buat tampil kaya. Karena kalau hidup lu isinya cuman ngejar validasi orang lain, ujung-ujungnya yang kaya malah toko online dan penyedia cicilan. Gaya hidup sederhana itu powerful. Lu bisa nabung lebih banyak, lu bisa investasi lebih tenang, dan lu nggak perlu stres mikirin tagihan kartu kredit atau cicilan barang-barang yang lu beli cuma buat kelihatan keren. Bahkan orang kaya beneran aja banyak yang milih tampil biasa aja. Kenapa? Karena mereka ngerti, uang itu nggak harus dipamerin. Justru makin lu diam-diam tajir, makin banyak kesempatan yang bisa lu ambil karena nggak keburu habis buat gaya doang. Salah satu hal yang sering gua tekankan ke teman-teman gua adalah, lebih baik lu punya rekening tabungan yang isinya puluhan juta daripada punya penampilan yang kelihatannya mahal, tapi isi dompet cuman buat bensin seminggu. Karena ujung-ujungnya, kita hidup bukan buat dilihat orang, tapi buat bisa hidup nyaman dan tenang. Coba pikir, berapa kali lu beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena pengen kelihatan keren. Misalnya, lu lihat teman beli iPhone terbaru, terus lu mikir, wah gue juga harus punya nih. Padahal HP lama lu masih bagus. Tapi karena lu pengen ngikutin, akhirnya lu cari cicilan, nabung ekstra, atau bahkan pakai pay later. Ini yang dinamain jebakan gaya hidup. Lu merasa harus selalu upgrade biar bisa fit in. Fenomena ini dikenal juga sebagai hedonic treadmill. Lu dapat barang baru, senang, tapi sebentar. Habis itu biasa lagi, terus muncul keinginan baru. Begitu terus sampai lu capek sendiri. Dan tanpa sadar, lu udah ngeluarin banyak duit buat sesuatu yang efek bahagianya cuma sebentar. Kalau lu terus kejebak pola ini, lu bakal susah banget buat nabung atau investasi. Gue pernah ngelihat sendiri kasus teman gue yang tiap tahun ganti motor, tiap tahun ganti HP, tapi di sisi lain dia ngeluh terus. Nggak bisa nabung buat nikah, nggak punya dana darurat, bahkan pinjam uang buat hal kecil kayak bayar kos. Bukan karena dia nggak punya penghasilan, tapi karena semua penghasilannya lari ke gaya hidup. Nah di situ gue belajar bahwa gaya hidup bisa jadi jebakan yang enggak kelihatan. Orang yang gaya hidupnya sederhana biasanya punya satu hal yang orang lain enggak punya, pilihan. Misalnya ketika kerjaan udah bikin burnout, dia bisa ambil jeda karena tabungannya cukup. Atau ketika ada peluang bisnis atau investasi bagus, dia punya modal buat mulai. Beda sama orang yang hidupnya selalu ngejar gengsi. Giliran ada kesempatan, malah nggak bisa ngambil karena gaji udah habis buat bayar cicilan. Gaya hidup sederhana juga bikin lu lebih fleksibel. Lu nggak takut kehilangan pekerjaan karena lu nggak tergantung sepenuhnya sama gaji bulanan. Lu bisa ambil keputusan dengan kepala dingin karena lu tahu keuangan lu aman. Simplicity bukan soal pelit, tapi soal bijak. Lu beli sesuatu karena lu butuh dan itu penting, bukan karena lu takut ketinggalan tren. Ini juga berlaku buat lu yang lagi ngerintis usaha. Dengan gaya hidup sederhana, lu bisa lebih berani ambil risiko karena beban hidup lu nggak gede. Lu nggak harus mikirin cicilan mobil, nggak harus mikirin gengsi di depan teman. Jadi lu bisa fokus ke hal-hal penting kayak produktivitas, pengembangan diri, dan pertumbuhan bisnis lu. Gue dulu juga pernah kok di fase pengen selalu kelihatan keren, tapi lama-lama capek sendiri. Duit habis, stres nambah, akhirnya gue coba balik ke gaya hidup yang lebih sederhana. Naik transportasi umum, bawa bekal sendiri, beli barang karena fungsi, bukan karena merek. Awalnya susah, tapi lama-lama jadi kebiasaan dan efeknya gede banget. Gue jadi lebih tenang, bisa nabung lebih konsisten, dan bisa investasi tiap bulan. Salah satu tantangan paling gede adalah ketika lu udah terbiasa hidup nyaman. Misalnya dulu,
lu naik Gojek tiap hari, terus pengen balik naik bus biar hemat, susah banget rasanya. Tapi kalau lu konsisten, lifestyle sederhana itu bisa lu maintain. Kuncinya ada di mindset. Kalau lu sadar tujuan lu lebih penting dari gengsi, lu bisa ngelakuin perubahan itu. Gue juga belajar bahwa gaya hidup sederhana bukan berarti lu nggak boleh menikmati hidup. Lu masih bisa jajan, masih bisa nongkrong, tapi dengan batasan. Prioritaskan dulu kebutuhan baru kesenangan. Dan selalu ingat, kesenangan yang sesaat jangan sampai ngorbanin kebahagiaan jangka panjang. Selain dompet yang menipis, hidup terlalu banyak gaya juga bikin lu jadi target. Target penipuan, target manipulasi, bahkan target kejahatan. Lu pasti pernah dengar cerita orang kaya yang pakai outfit sederhana dan bawa kresek ke bank. Itu bukan karena dia nggak mampu beli tas mewah, tapi karena dia tahu makin lu kelihatan punya, makin besar risiko yang lu bawa. Di sisi lain kalau lu tampil biasa aja, orang yang dekat sama lu juga biasanya lebih tulus. Temen lu datang bukan karena pengen nebeng gaya hidup, tapi karena emang suka sama lu. Pasangan lu sayang bukan karena dompet lu, tapi karena pribadi lu. Dan itu lebih berharga dari sekadar pujian di medsos. Dengan kata lain, hidup sederhana juga bisa jadi filter sosial. Lu juga akan lebih terhindar dari hubungan palsu. Enggak sedikit orang yang ujung-ujungnya dimanfaatin secara finansial karena terlalu kelihatan punya. Tampil sederhana bikin lu lebih waspada dan bikin lu lebih dihargai karena karakter, bukan karena saldo rekening lu. Contoh paling terkenal adalah Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, tapi masih tinggal di rumah yang sama sejak tahun 50-an. Dia nggak beli mobil mewah tiap tahun, makan pun biasa aja. Karena dia ngerti, nilai kekayaan bukan dari apa yang lu tunjukin, tapi dari apa yang lu simpan dan investasikan. Dia milih hidup sederhana supaya uangnya bisa tumbuh. Di Indonesia juga banyak orang-orang tajir yang makan di warteg, pakai motor tua, dan enggak pernah pamer. Tapi ketika mereka ngomongin investasi properti atau bisnis, baru ketahuan kalau sebenarnya mereka tajir beneran. Jadi jangan remehkan orang yang tampil sederhana. Bisa jadi dia jauh lebih aman secara finansial dari lu yang sibuk ngejar gengsi. Gue juga pernah ketemu pengusaha muda yang hidupnya santai banget. Pakaiannya simple, nongkrongnya di tempat biasa, tapi bisnisnya jalan terus. Dia bilang, kalau bisa nyimpan juta per minggu, gue mending tampil biasa aja. Dan itu benar. Karena dari situlah dia bisa kumpulin modal dan sekarang udah punya beberapa cabang usaha. Semua orang pengen bebas finansial, nggak perlu kerja mati-matian buat bayar tagihan, bisa ambil cuti kapan aja, dan punya waktu buat diri sendiri. Nah, hidup sederhana itu cara paling cepat buat nyampe ke sana. Karena makin kecil pengeluaran lo, makin besar kesempatan lo buat nabung dan investasi. Dan kalau lo konsisten, bukan nggak mungkin lo bisa pensiun dini. Financial freedom itu bukan mimpi, tapi hasil dari keputusan-keputusan kecil yang lu ambil tiap hari. Mau beli kopi kekinian atau simpan duitnya buat invest? Mau nongkrong tiap minggu atau nabung buat DP rumah? Semua itu akumulasi. Dan hidup sederhana bikin lu punya ruang buat ambil keputusan yang lebih cerdas. Lu juga nggak akan mudah tergoda dengan gaya hidup orang lain. Karena lu tahu hidup itu maraton, bukan sprint. Selama lu punya tujuan dan lu sabar jalaninnya, hasilnya akan lebih besar dari apapun yang lu bisa pamerin hari ini. Jadi, terlihat sederhana tapi banyak duit itu bukan cuma strategi keuangan, tapi gaya hidup yang bikin lu lebih bebas, lebih tenang, dan lebih siap ngadapin masa depan. Lu nggak harus ikutin tren, lu nggak harus pamer. Yang penting lu tahu arah lu kemana dan lu konsisten jalanin itu. Karena pada akhirnya, orang yang kelihatan keren belum tentu tenang hidupnya. Tapi orang yang tenang biasanya karena dia udah kelarin urusan finansialnya jauh-jauh hari. Seperti kata Albert Einstein, hidup yang tenang dan sederhana membawa lebih banyak kebahagiaan daripada perjuangan
untuk kesuksesan yang dikombinasikan dengan kegelisahan yang konstan. So tetaplah sederhana, tetaplah waras, dan terus kumpulin aset diam-diam. Karena diam-diam kaya itu jauh lebih nikmat daripada kelihatan kaya tapi dompet kosong. Sampai ketemu di video selanjutnya.